Mutiara Ramadan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, bagi mereka yang memiliki buah hati, tentu ingin dan berharap bahwa buah hatinya ikut juga memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Fikih puasa untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan. Di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan materi kita, materi yang keempat, yakni tentang keutamaan puasa. Materi yang keempat ini penting dan perlu untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, agar kemudian anak-anak kita termotivasi untuk melaksanakan puasa dengan puasa yang sempurna, agar dia terpacu semangatnya di dalam menjalankan ibadah puasa, karena begitu agungnya pahala dan keutamaan yang Allah siapkan kepada mereka yang berpuasa. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang beberapa keutamaan berpuasa, baik puasa Ramadan yang merupakan kewajiban kita bagi seorang muslim, maupun puasa-puasa sunnah. Secara umum, puasa yang kita lakukan memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang pertama adalah bahwa puasa dapat menjadi sebab, puasa dapat menjadi penghalang bagi kita orang-orang yang berpuasa dari siksa api neraka. Puasa akan menjadi sebab, menjadi penghalang bagi orang yang melakukan puasa dari siksa api neraka. Disebutkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Bahwa puasa adalah perisai, puasa adalah penghalang, yang dapat melindungi seseorang dari api neraka. Ini adalah keutamaan yang pertama yang hendaknya kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa seseorang yang melaksanakan puasa akan dapat terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Bahwa barang siapa yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan seseorang yang melaksanakan puasa tersebut dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Rawahu Al-Bukhari, rawahu Imam Bukhari. Ikhwatal iman, pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, ini adalah poin yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengabarkan kepada kita. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa puasa yang kita jalankan, puasa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebab datangnya, turunnya syafaat di hari kiamat nanti. Akan menjadi sebab datangnya syafaat bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW beliau mengabarkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'tahu an-nauma bil laili fashaffi'ni fi." Faqala fayushaffa'an. Nabi SAW beliau bersabda bahwa puasa dan Al-Quran kelak
ya keduanya dapat memberikan syafaat bagi para ahlinya, bagi orang-orang yang berpuasa maupun yang gemar membaca Al-Quran maupun menghafalkannya maupun mentadaburinya. Ya, lalu kemudian puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya ay Rabb, aku telah menahannya dari makan dan minum. Aku telah menahannya dari makanan-makanan dan minuman-minuman, ya, dari nafsu dan syahwatnya. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan pertolongan kepadanya, untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu kemudian Al-Quran pun mengatakan, ya Rabb, aku telah melarangnya, menahannya dari tidur di malam hari, ya, karena dia membaca Al-Quran. Lalu kemudian, ya, Al-Quran pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, bersabda, ya, fayusyaffa'an, kemudian beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang Allah muliakan. Kemudian, ya, keutamaan yang ketiga yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sempurna, ya, adalah bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Akan mendapatkan pengampunan dosa. Selain mendapatkan syafaat pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah, ya, kita selama ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, banyak waktu-waktu luang yang kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan saum, ya, dengan saumnya itu akan menjadi wasilah, akan menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Nabi SAW beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena keimanan, karena keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan, ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian, ya, berikutnya adalah bahwa puasa, ya, akan dapat menyebabkan seorang mendapatkan kemuliaan berupa memasuki surga melalui pintu khusus, ya, pintu khusus yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dari Sahal ibn Sa'id, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Bahwa, ya, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan melaluinya, hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa, dan tidak akan dilewati selain daripada orang-orang yang berpuasa. Tentu ini merupakan sebuah kemuliaan dan keagungan yang luar biasa, ya, dari ibadah yang dikerjakan oleh kita, oleh anak-anak kita dan juga anak cucu kita, ya, yakni berupa ibadah puasa yang mulia ini. Inilah keutamaan. Tentu masih banyak keutamaan yang lain, namun inilah yang kita sebutkan di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaruniakan pahala yang sempurna, keutamaan yang agung ini kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keikhlasan kita di dalam menjalankan puasa sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.